Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan bagi kita adalah pertandingan iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada zaman Rasul Paulus di Yunani, beberapa pesta olahraga yang terkenal diselenggarakan. Di antaranya pertandingan Isthmia yang diadakan di Isthmus dekat kota Korintus dan Olimpiade diadakan di kota Olimpia. Pertandingan Isthmia adalah salah satu rangkaian pertandingan yang diadakan sekali dalam 2 tahun dengan mempertandingkan beberapa perlombaan seperti lari, tinju, gulat, dan lomba kereta. Ketika Rasul Paulus berada di Korintus, Kisah Pasal 18 pada sekitar tahun 51-52, mungkin sekali pertandingan Isthmia sedang berlangsung dan Paulus mungkin sempat menyaksikan beberapa perlombaan. Pengalaman Paulus ini tercermin dalam ilustrasi yang diambil dari perlombaan lari dan pertandingan tinju yang ditulisnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 dan 27. Ayat 24 mengatakan bahwa sebagaimana dalam stadion perlombaan hanya ada satu orang yang keluar sebagai pemenang. Paulus memberi nasihat, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kehidupan rohani kita juga adalah suatu perlombaan. Demikian juga setiap atlet yang bertanding dalam perlombaan menguasai dirinya dalam segala hal. 1 Korintus 9 ayat 25. Menguasai diri yang dimaksud di sini adalah memasuki masa latihan fisik yang ketat sebelum pertandingan. Ini berarti bahwa sebelum bertanding seorang atlet harus berusaha semampu mungkin dalam melatih tubuhnya agar tidak ada rintangan apapun dari dirinya yang dapat menghalanginya untuk memenangkan perlombaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para atlet yang berlomba di pertandingan Isthmia biasanya harus berlatih fisik selama 10 bulan sebelum perlombaan. Tidak mungkin menjadi pemenang tanpa sebelumnya menjalani latihan fisik dan keterampilan. Makna slogan "No pain, no gain" sangat tepat diterapkan dalam pertandingan Isthmia, sebagaimana juga dalam Olimpiade modern. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paulus lalu mengatakan dalam ayat yang sama bahwa para atlet itu berlomba untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Mereka yang menang dalam pertandingan Isthmia biasanya diberikan mahkota yang dibuat dari daun seledri atau pinus yang akan layu di sana. Ilustrasi dari dunia perlombaan ini digunakan Paulus untuk menekankan bahwa sebagai seorang rasul, ia juga wajib mengontrol keinginan dirinya. Bahkan ia tidak menggunakan hak-haknya sebagai rasul demi Injil. Aplikasinya dapat juga kita terapkan dalam konteks hidup kita. Sebagaimana seorang pelomba, kita membutuhkan pengendalian diri dan disiplin rohani dalam perjalanan iman kita. Kalau para pemenang dalam pertandingan Isthmia memperoleh mahkota yang fana, Paulus katakan bahwa kita memperoleh mahkota yang tidak fana, bahkan yang lebih bernilai dari medali emas, perak, dan perunggu dalam konteks Olimpiade modern. Ini adalah berkat kekal yang Allah telah sediakan bagi anak-anaknya. Paulus sendiri bertekad untuk mempraktekkan disiplin rohani ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Di tempat lain Paulus mengatakan bahwa penguasaan diri, self control, adalah salah satu dari buah roh dalam Galatia 5 ayat 22.
Ilustrasi dari dunia atletik ini kita temukan juga misalnya dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Alkitab mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dan orang percaya memiliki kepastian keselamatannya. Tapi penghayatan akan hal itu harus dibuktikan dalam disiplin rohani selama kita berada dalam perlombaan iman kita. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kiranya menolong dan memberkati kita untuk tetap setia dalam perlombaan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kembali lagi kami boleh renungkan bersama-sama. Roh Kudus kiranya menolong memampukan kami untuk senantiasa bergantung dan berharap kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.